The God Delusion 6. Bab 6 Asal-usul moralitas. Mengapa kita baik? Aneh, itulah keadaan kita di bumi ini. Masing-masing dari kita datang untuk melakukan kunjungan yang singkat, namun kadang tampak mengabadikan suatu tujuan. Namun, dan sudut pandang kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang benar-benar kita tahu, bahwa seorang manusia ada di sini demi untuk manusia-manusia yang lain. Demi orang-orang yang senyum dan kesejahteraannya merupakan sandaran kebahagiaan kita. Kata-kata Albert Einstein. Banyak orang religius menganggap sulit untuk membayangkan bagaimana tanpa agama seseorang bisa baik, atau ingin menjadi baik. Saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan semacam itu dalam bab ini. Namun keraguan tersebut bergerak lebih jauh, dan mendorong sebagian orang religius menebarkan kebencian terhadap orang-orang yang tidak sama-sama meyakini keyakinan mereka. Hal ini penting, karena pertimbangan-pertimbangan moral ada tersembunyi di balik sikap-sikap keagamaan terhadap masalah-masalah lain yang tidak memiliki kaitan nyata dengan moralitas. Sebagian besar perlawanan terhadap ajaran evolusi tidak memiliki hubungan dengan evolusi itu sendiri, atau dengan sesuatu yang ilmiah, namun didorong oleh kemarahan moral. Hal ini berkisar mulai dari pandangan naif, jika Anda mengajari anak-anak bahwa mereka berevolusi dari monyet, maka mereka akan berperilaku seperti monyet, hingga motivasi dasar yang lebih cerdas untuk mendukung strategi desain yang cerdas, sebagaimana dikemukakan oleh Barbara Forrest dan Paul Gross dalam Creationism Trojan Horse The Wedge of Intelligent Design. Saya menerima sejumlah besar surat dari para pembaca buku-buku saya, sebagian besar dari surat-surat tersebut bersahabat, sebagian yang lain kritis, dan sebagian kecil keji atau bahkan sangat jahat. Dan yang paling keji, saya sedih mengumumkan hal ini adalah surat-surat yang umumnya dimotivasi oleh agama. Kekejaman yang tak manusiawi tersebut umumnya dialami oleh mereka yang dianggap sebagai musuh-musuh agama Kristen. Berikut ini adalah contoh sebuah surat yang dilayangkan di internet dan ditujukan untuk Brian Fleming, penulis dan sutradara The God Who Was Not There, sebuah film yang sangat bagus dan mengharukan yang mendukung ateisme. Surat untuk Fleming yang berjudul When While We Walk dan bertanggal 21 Desember tahun 2005 tersebut berbunyi sebagai berikut. Anda jelas sangat berani. Saya ingin menghunus pisau, menyembeli orang-orang tolol seperti Anda, dan berteriak penuh sukacita ketika jeroan Anda berhamburan di hadapan Anda. Anda sedang memicu berkobarnya suatu perang suci yang di dalamnya suatu hari saya dan orang-orang lain seperti saya, mungkin akan senang untuk melakukan tindakan yang telah saya sebutkan di atas. Si penulis surat itu pada titik ini tampaknya memiliki kesadaran yang terlambat bahwa bahasanya sama sekali tidak Kristen, karena ia kemudian melanjutkan dengan lebih lembut. Namun, Tuhan mengajari kita untuk tidak membalas dendam, melainkan berdoa bagi orang-orang seperti Anda. Namun, kelembutannya tersebut tidak berumur panjang. Saya merasa nyaman mengetahui bahwa hukuman Tuhan akan menimpa Anda dan akan 1000 kali lebih berat dibanding apapun yang bisa saya timpakan kepada Anda. Hukuman yang terbaik adalah bahwa Anda akan menderita selamanya karena dosa-dosa yang sepenuhnya Anda abaikan tersebut. Murka Tuhan tidak mengenal belas kasihan. Demi diri Anda, saya berharap kebenaran akan disingkapkan kepada Anda sebelum pisau ini mengoyak daging Anda. Selamat Natal, NB. Orang-orang seperti Anda benar-benar tidak memiliki petunjuk tentang apa yang akan terjadi pada Anda. Saya berterima kasih kepada Tuhan saya bukan Anda. Saya menganggap ini sangat membingungkan, bahwa semata-mata perbedaan dalam pandangan teologis bisa memunculkan kekejian seperti itu. Berikut ini adalah sebuah contoh surat ejaan asli masih tetap dipertahankan, dari surat-surat yang diterima editor majalah Free Thought Today, yang diterbitkan oleh Freedom From Religion Foundation, FFRF, yang melakukan kampanye damai menentang penghapusan pemisahan konstitusional antara gereja dan negara. Halo,
Tong-tong sampah pemakan keju. Lebih banyak jalan bagi kami orang-orang Kristen dibanding Anda para pecundang. Tidak ada itu pemisahan gereja dan negara, dan Anda orang-orang kafir akan kalah. Ada apa dengan keju? Sahabat-sahabat Amerika, saya memberitahu saya suatu kaitan dengan negara bagian Wisconsin yang liberal dan sangat terkenal itu, tempat FFRF berada dan pusat industri susu, namun jelas pasti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hal itu. Dan bagaimana dengan ungkapan bahasa Prancis, cheese eating surrender monkeys? Apa ikonografi semiotik dari keju? Lanjutan surat tersebut, bajingan pemuja setan, matilah dan pergi ke neraka. Saya berharap Anda mendapatkan suatu penyakit yang menyiksa seperti kanker dubur dan mati perlahan-lahan dalam keadaan menderita, sehingga Anda bisa bertemu dengan Tuhan Anda, setan. Hei Bung, makan kebebasan dari agama itu. Anda orang-orang homo dan lesbian jangan gugup dan berhati-hatilah karena apapun yang Anda lakukan Tuhan akan mendapati Anda jika Anda tidak menyukai negeri ini, dan tidak menyukai dasar serta tujuan negeri ini, maka enyahlah dari negeri ini dan masuklah ke neraka. NB, keparat kau, pelacur komunis. Enyahlah dari USA. Anda tidak diterima. Penciptaan adalah bukti yang lebih dari cukup bagi kemahakuasaan Yesus Kristus yang agung. Mengapa tidak kemahakuasaan Allah, atau Brahma yang agung atau Yahweh? Kami tidak akan menghindar diam-diam. Jika di masa depan hal itu menyebabkan kekerasan, ingatlah bahwa Anda yang menyebabkannya. Senapan saya berisi. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa Tuhan dianggap membutuhkan pembelaan yang penuh kebencian dan kemarahan tersebut. Orang hendaknya menganggap dia cukup mampu menjaga dirinya sendiri. Ingat, dengan melihat semua itu, bahwa sang editor yang diancam dan dianiaya dengan sangat keji itu adalah seorang perempuan muda yang lembut dan mempesona. Mungkin karena saya tidak hidup di Amerika, sebagian besar surat kebencian yang ditujukan kepada saya tidak menggunakan nada yang seperti itu. Surat berikut ini yang dikirim bulan Mei tahun 2005 dari seorang dokter medis Inggris, meski jelas penuh kebencian, bagi saya lebih menyiksa ketimbang menjijikkan, dan memperlihatkan bagaimana keseluruhan isu tentang moralitas tersebut merupakan suatu sumber kebencian yang mendalam terhadap ateisme. Setelah beberapa paragraf awal yang mengecam evolusi, dan dengan sangat kasar bertanya apakah seorang negro masih berada dalam proses evolusi, menghina Darwin secara pribadi, salah mengutip Huxley sebagai seorang anti-evolusionis, dan mendorong saya untuk membaca sebuah buku yang menyatakan bahwa dunia ini hanya berusia 8.000 tahun. Apakah dia memang benar-benar seorang dokter? Ia menyimpulkan. Buku-buku Anda sendiri, prestis Anda di Oxford, apapun yang Anda cintai dalam hidup, dan apapun yang telah Anda capai, adalah suatu kesia-siaan total. Pertanyaan Albert Camus yang menantang menjadi tak terelakkan. Mengapa kita semua tidak bunuh diri? Memang, pandangan dunia Anda memiliki semacam dampak pada para pelajar dan banyak yang lain bahwa kita semua berevolusi karena kebetulan semata, dari ketiadaan dan kembali ke ketiadaan. Sekalipun agama tidak benar, adalah lebih baik, jauh lebih baik, untuk percaya pada sebuah mitos yang mulia seperti mitos Plato, jika hal itu membawa kedamaian pikiran saat kita menjalani hidup. Namun pandangan dunia Anda menyebabkan kecemasan, kecanduan obat-obatan, kekerasan, nihilisme, hedonisme, sains Frankenstein, dan neraka di dunia, dan perang dunia ketiga. Saya bertanya-tanya seberapa bahagia Anda dalam hubungan-hubungan pribadi Anda. Anda bercerai, menduda, atau gay. Orang-orang seperti Anda tidak akan pernah bahagia, atau mereka tidak akan berusaha begitu keras untuk membuktikan tidak ada kebahagiaan ataupun makna dalam semua hal. Sentimen surat ini, jika bukan nadanya, sangat lazim. Darwinisme, demikian orang ini percaya secara inheren nihilistik, dan mengajarkan bahwa kita berevolusi karena kebetulan semata-mata,
Untuk yang kesekian kali saya ulangi, seleksi alamiah sama sekali bertentangan dengan suatu proses kebetulan, dan lenyap ketika kita mati. Sebagai konsekuensi langsung dari negativitas tersebut, semua bentuk kejahatan akan muncul. Mungkin ia tidak benar-benar bermaksud untuk mengatakan bahwa kedudaan bisa muncul secara langsung dari Darwinisme saya, namun suratnya pada poin ini telah mencapai suatu tingkat kedengkian yang begitu besar yang terus-menerus saya lihat di kalangan para penulis surat Kristen saya. Saya telah menulis sebuah buku utuh Unweaving the Rainbow tentang makna tertinggi, tentang puisi sains, dan khusus untuk menyangkal tuduhan negativitas nihilistik tersebut, maka saya akan berhenti di sini. Bab ini membahas kejahatan, dan lawannya kebaikan. Dan membahas moralitas, dari mana moralitas berasal, mengapa kita harus mempercayainya, dan apakah kita memerlukan agama untuk menjadi bermoral. Bab apakah pengertian moral kita memiliki asal-usul Darwinian. Beberapa buku, antara lain Why Good is Good karya Robert Hinde, The Science of Good and Evil karya Michael Shermer, Can We Be Good Without God karya Robert Bachman, dan Moral Minds karya Mark Hauser, berpendapat bahwa pengertian kita akan yang benar dan yang salah bisa bersumber dari masa lalu Darwinian kita. Bagian ini adalah versi saya atas argumen tersebut. Secara sambil lalu, gagasan Darwinian tentang evolusi didorong oleh seleksi alamiah tampak tidak cocok untuk menjelaskan kebaikan sebagaimana yang kita miliki, atau perasaan moralitas, kesopan santunan, empati, dan belas kasihan kita. Seleksi alamiah bisa dengan mudah menjelaskan rasa lapar, takut, dan nafsu seksual, yang semuanya secara langsung memiliki andil bagi keberlangsungan hidup atau pemeliharaan gen-gen kita. Namun bagaimana dengan rasa belas kasihan yang kita rasakan ketika kita melihat seorang anak yatim piatu menangis, seorang janda tua terpuruk dalam kesendiriannya, atau seekor binatang yang merintih-rintih dalam kesakitan? Apa yang memberi kita dorongan kuat untuk memberikan secara cuma-cuma hadiah uang atau pakaian bagi para korban tsunami di wilayah lain di dunia ini yang tidak pernah kita kenal, dan yang kemungkinan besar tidak akan membalas bantuan itu? Dari mana The Good Samaritan dalam diri kita berasal? Bukankah kebaikan bertentangan dengan teori tentang gen egois The Selfish Gene? Tidak. Ini adalah suatu kesalahpahaman yang lazim terjadi atas teori itu, suatu kesalahpahaman yang mengganggu, dan jika dicermati bisa diduga. Perlu kiranya memberi penekanan pada kata yang tepat. Gen yang egois merupakan penekanan yang tepat, karena itu membedakannya dari organisme yang egois, katakanlah, spesies-spesies yang egois. Izinkan saya menjelaskannya. Logika Darwinisme menyimpulkan bahwa unit dalam hierarki kehidupan yang bertahan hidup dan bisa melewati saringan seleksi alamiah akan cenderung egois. Unit-unit yang bertahan hidup di dunia adalah unit-unit yang berhasil terus bertahan hidup dengan mengorbankan lawan-lawan mereka di tingkat mereka sendiri dalam hierarki kehidupan tersebut. Tepat itulah yang dimaksud dengan egois dalam konteks ini. Pertanyaannya adalah, apa tingkat tindakan tersebut? Keseluruhan gagasan tentang gen egois, dengan penekanan pada kata gen, adalah bahwa unit seleksi alamiah tersebut, yakni unit kepentingan diri bukanlah organisme egois, juga bukan kelompok egois atau spesies egois atau ekosistem egois, melainkan gen egois. Gen itulah yang dalam bentuk informasi, atau bertahan terus dari generasi ke generasi atau tidak. Tidak seperti gen dan juga meme, organisme, kelompok dan spesies bukan jenis entitas yang tepat yang berfungsi sebagai sebuah unit dalam pengertian ini, karena mereka tidak membuat salinan-salinan yang tepat atas diri mereka sendiri dan tidak bersaing dalam sebuah kumpulan entitas yang menyalin diri mereka sendiri. Tepat itulah yang dilakukan gen, dan itulah alasan yang pada dasarnya logis untuk memilih gen tersebut sebagai unit keegoisan dalam pengertian khusus Darwinian tentang kata egois.
Cara yang paling jelas di mana gen-gen menjamin keberlangsungan hidup egois mereka dalam kaitannya dengan gen-gen lain adalah dengan memprogram masing-masing organisme untuk menjadi egois. Memang ada banyak keadaan di mana keberlangsungan hidup organisme itu akan mendukung keberlangsungan hidup gen-gen yang ada di dalamnya. Namun keadaan-keadaan yang berbeda memunculkan taktik-taktik yang berbeda. Terdapat keadaan-keadaan, dan ini tidak sangat jarang di mana gen-gen memastikan keberlangsungan hidup egois mereka dengan mempengaruhi organisme-organisme untuk berperilaku altruistik. Keadaan-keadaan itu sekarang ini cukup dipahami dengan baik, dan keadaan-keadaan itu bisa dibagi ke dalam dua kategori utama. Sebuah gen yang memprogram tiap-tiap organisme untuk mendukung kerabat genetik mereka secara statistik sangat mungkin membantu munculnya salinan-salinan dirinya sendiri. Frekuensi gen seperti itu bisa meningkat dalam kumpulan gen sampai titik di mana altruisme kerabat menjadi norma. Bersikap baik pada anak sendiri merupakan contoh yang paling jelas, namun itu bukan satu-satunya contoh. Lebah, tawon, semut, anai-anai dan pada singkat yang lebih rendah, vertebrata-vertebrata tertentu seperti tikus-tikus mondok, musang Afrika, dan burung pelatuk, telah mengembangkan masyarakat-masyarakat di mana saudara-saudara yang lebih tua merawat saudara-saudara yang lebih muda, di mana mereka mungkin sama-sama memiliki gen untuk melakukan perawatan tersebut. Secara umum, sebagaimana yang ditunjukkan oleh almarhum kolega saya N.D. Hamilton, binatang cenderung menjaga, membela, membagi makanan, memperingatkan akan bahaya, atau menunjukkan altruisme terhadap kerabat dekat karena kemungkinan statistik bahwa kerabat akan sama-sama memiliki tiruan gen-gen yang sama tersebut. Jenis altruisme utama yang lain yang bisa kita jelaskan dengan baik secara Darwinian adalah altruisme timbal balik. Kamu menggaruk punggungku dan saya akan menggaruk punggungmu. Teori ini yang pertama kali diperkenalkan ke dalam biologi evolusioner oleh Robert Rivers dan sering kali diungkapkan dalam bahasa matematis teori permainan, tidak bergantung pada gen-gen yang dimiliki bersama. Memang, teori ini juga berjalan dengan baik, mungkin bahkan lebih baik, di antara para anggota spesies-spesies yang sangat berbeda, di mana hal ini seringkali disebut simbiosis. Prinsip tersebut juga merupakan dasar semua perdagangan dan pertukaran di dunia manusia. Si pemburu memerlukan mata anak panah, dan si pandai besi memerlukan daging. Asimetri tersebut memunculkan transaksi pertukaran. Lebah memerlukan nektar dan bunga memerlukan penyerbukan. Bunga tidak dapat terbang sehingga mereka mengupahi lebah, dengan mata uang nektar tersebut, untuk sewa sayap mereka. Burung-burung yang disebut honeygates bisa menemukan sarang lebah namun tidak bisa memecahnya. Luwak madu bisa memecah sarang lebah, namun tidak memiliki sayap untuk mencarinya. Honeygates tersebut memandu luwak-luwak madu itu, dan kadang manusia untuk menemukan madu dengan gaya terbang khusus yang memikat, yang tidak ditujukan untuk hal lain. Kedua belah pihak tersebut mendapatkan keuntungan dari transaksi itu. Sebuah tempayan berisi emas mungkin ada di balik sebuah batu besar, yang terlalu berat untuk diangkat oleh si penemunya. Ia meminta bantuan orang-orang lain meskipun dia kemudian harus membagi emas itu, karena tanpa bantuan mereka dia tidak akan mendapat apa-apa. Berbagai kerajaan makhluk hidup kaya dengan hubungan-hubungan mutualistik seperti itu, banteng dan burung pemakan kutu, bunga pipa merah dan burung kolibri, ikan grouper dan ikan murase, sapi dan mikroorganisme usus mereka. Altruisme timbal balik berjalan karena berbagai ketidakseimbangan dalam kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhinya. Itulah mengapa altruisme timbal balik tersebut berjalan dengan sangat baik di antara spesies-spesies yang berbeda. Ketidakseimbangan tersebut lebih besar. Pada manusia, IOU tanda surat hutang dan uang adalah alat yang memungkinkan penundaan dalam transaksi. Pihak-pihak yang terlihat dalam perdagangan tidak menyerahkan barang-barang pada saat yang sama namun bisa mendapatkan hutang untuk dibayar di masa depan.
atau bahkan menjual hutang tersebut kepada orang lain. Sejauh yang saya tahu, tidak ada binatang non-human di alam liar yang memiliki padanan langsung terhadap uang. Namun ingatan akan identitas individual memainkan peran yang sama secara tak langsung. Kelelawar-kelelawar penghisap darah mempelajari individu-individu lain mana dari kelompok sosial mereka yang bisa dipercaya membayar hutang mereka, memuntahkan darah, dan individu-individu mana yang menipu. Seleksi alamiah mendukung gen-gen yang mendorong individu-individu dalam berbagai hubungan dengan kebutuhan dan kesempatan yang tidak seimbang, untuk memberi ketika mereka mampu, dan untuk menerima pemberian ketika mereka tidak mampu. Seleksi alamiah juga mendukung kecenderungan-kecenderungan untuk mengingat kewajiban, menanggung dendam, mengawasi hubungan-hubungan pertukaran dan menghukum para penipu yang menerima namun tidak memberi ketika tiba giliran mereka. Karena akan selalu ada penipuan-penipuan dan pemecahan-pemecahan yang stabil terhadap permainan tersebut, teka-teki teoretis altruisme timbal balik selalu melibatkan suatu elemen hukuman terhadap penipuan. Teori matematika menawarkan dua kelompok besar pemecahan yang stabil bagi permainan-permainan jenis ini. Selalu bersikap jahat adalah stabil dalam pengertian bahwa, jika setiap orang yang lain melakukannya, seorang individu yang baik tidak bisa melakukan hal yang lebih baik dari itu. Namun ada strategi lain yang juga stabil. Stabil berarti bahwa, sekali hal itu melampaui frekuensi tertentu dalam populasi tersebut, tidak ada alternatif lain yang lebih baik. Strategi ini adalah, mulai dengan bersikap baik, dan beri orang lain keuntungan dari keraguan tersebut. Lalu balas perbuatan baik dengan kebaikan, namun membalas perbuatan-perbuatan buruk. Dalam bahasa teori permainan, strategi ini atau rumpun strategi yang serupa disebut dengan berbagai macam nama, antara lain tit for tat, retailator dan resiprokator. Strategi ini secara evolusioner stabil dalam beberapa keadaan, dalam pengertian bahwa jika sebuah populasi didominasi oleh para resiprokator, tak satu pun individu yang jahat, dan tak satu pun individu yang sepenuhnya baik, akan melakukan hal yang lebih dari yang umumnya terjadi. Ada varian-varian lain yang lebih rumit dari strategi tit for tat yang dalam beberapa keadaan bisa lebih baik. Saya telah menyebut kekerabatan dan ketimbalbalikan sebagai pilar kembar altruisme dalam sebuah dunia Darwinian, namun terdapat struktur-struktur sekunder yang ada di atas pilar-pilar utama tersebut. Dalam masyarakat manusia khususnya, yang memiliki bahasa dan gosip, reputasi adalah hal yang penting. Seorang individu mungkin memiliki reputasi karena kebaikan dan kedermawanan. Individu yang lain mungkin memiliki reputasi karena tidak dapat dipercaya, karena menipu dan mengingkari perjanjian. Individu yang lain lagi mungkin memiliki reputasi karena kemurahan hati ketika kepercayaan telah terbangun, dan juga karena hukuman yang keras terhadap penipuan. Teori altruisme timbal balik yang sederhana tersebut menuntut binatang-binatang dari semua spesies untuk mendasarkan perilaku mereka pada ketanggapan tak sadar terhadap ciri-ciri tersebut dalam kawanan mereka. Dalam masyarakat-masyarakat manusia, kita menambahkan kekuatan bahasa untuk menyebarluaskan reputasi, biasanya dalam bentuk gosip. Anda tidak perlu menderita secara pribadi karena kegagalan X untuk membayar makanannya di pub itu. Anda dengar melalui kabar burung bahwa X adalah orang yang kikir, atau jika ingin menambahkan suatu kerumitan yang ironis pada contoh tersebut bahwa Y merupakan suatu gosip yang mengerikan. Reputasi penting, dan para ahli biologi mengakui suatu nilai keberlangsungan hidup Darwinian bukan hanya dalam menjadi resiprokator yang baik melainkan juga dalam membangun reputasi sebagai resiprokator yang baik. Buku The Origin of Virtue karya Hallett Ridley, selain merupakan suatu ulasan yang jelas tentang keseluruhan bidang moralitas Darwinian, juga sangat bagus dalam membahas reputasi. Ahli ekonomi Norwegia, Thorstein Veblen dan dengan cara yang agak berbeda, ahli zoologi Israel Amos Zahavi, menambahkan suatu gagasan lebih jauh yang menarik.
Pemberian altruistik mungkin merupakan suatu pengumuman dominasi atau superioritas. Para ahli antropologi mengenal hal ini sebagai potlatch effect, sebuah nama yang didasarkan pada adat kebiasaan di mana para kepala suku-suku Pasifik Barat Laut saling bersaing satu sama lain dalam berbagai duel pesta besar-besaran. Dalam kasus-kasus ekstrim, pertandingan-pertandingan balasan berlanjut sampai satu pihak benar-benar bangkrut, dan sang pemenang pun tidak jauh berbeda. Konsep Veblen tentang konsumsi yang mencolok menarik minat banyak pengamat dunia modern. Andil Zahavi, yang tidak dilihat oleh para ahli biologi selama bertahun-tahun hingga diperkuat oleh model-model matematika brilian dari seorang ahli teori Alan Grafen, adalah memberikan suatu versi evolusioner dari gagasan potlat tersebut. Zahavi mempelajari burung babler arah, burung-burung kecil berwarna coklat yang hidup dalam kelompok-kelompok sosial dan saling memelihara bersama-sama. Seperti halnya banyak burung kecil, burung babler bercericit untuk memberi peringatan bahaya, dan mereka juga saling membagi makanan satu sama lain. Penelitian Darwinian standar terhadap tindakan-tindakan altruistik seperti itu, pertama-tama akan mencari ketimbal-balikan dan hubungan-hubungan kekerabatan di kalangan burung-burung itu. Ketika seekor babler memberi makan rekannya, apakah itu dilakukan dengan harapan diberi makanan di waktu lain? Atau apakah si penerima pemberian itu adalah kerabat yang secara genetik dekat? Penafsiran Zahavi sangat tak terduga. Burung-burung babler yang lebih kuat menegaskan dominasi mereka dengan memberi makan burung-burung yang lebih lemah. Meminjam bahasa antropomorfis yang disukai oleh Zahavi, burung yang dominan tersebut mungkin berkata sebagai berikut, "Lihat betapa aku lebih kuat dibanding kamu, saya mampu memberimu makanan." Atau, "Lihat betapa kuatnya aku berani membahayakan diriku diserang elang dengan bertengger di sebuah ranting yang tinggi, dan bertindak sebagai penjaga yang memberi peringatan bahaya pada kawananku yang sedang makan di tanah." Pengamatan-pengamatan Zahavi dan kolega-koleganya memperlihatkan bahwa burung-burung babler aktif bersaing untuk mendapatkan peran penjaga yang berbahaya tersebut. Dan ketika seekor babler yang lebih lemah berusaha untuk memberi makanan kepada burung yang lebih dominan, apa yang terlihat sebagai kebaikan hati itu ditampik dengan keras. Inti dari gagasan Zahavi itu adalah bahwa pengumuman-pengumuman superioritas tersebut dibuktikan dengan bahaya yang dikandungnya. Hanya individu yang benar-benar superior yang mampu mengumumkan hal itu dengan cara memberikan hadiah yang begitu berharga. Individu-individu mendapatkan keberhasilan, misalnya dalam menarik pasangan, melalui berbagai demonstrasi superioritas yang berbahaya, termasuk kebaikan hati yang sifatnya pamer dan melakukan tindakan lain yang berbahaya. Sekarang kita memiliki 4 alasan Darwinian yang bagus bagi individu-individu yang berlaku altruistik, baik hati, atau bermoral satu sama lain. Pertama, hal ini berkaitan dengan persoalan kekerabatan genetik tertentu. Kedua, ada ketimbal-balikan, pembalasan atas kebaikan-kebaikan yang diberikan, dan pemberian berbagai kebaikan dengan harapan akan dibalas. Ketiga, sebagai akibat poin kedua, terdapat keuntungan Darwinian dengan memperoleh reputasi karena kemurahan dan kebaikan hati. Dan keempat, jika Zahavi benar, ada keuntungan tambahan tertentu dari kebaikan hati yang mencolok sebagai suatu cara untuk mendapatkan pengumuman akan dominasi yang otentik. Selama sebagian besar masa prasejarah kita, manusia hidup dalam berbagai keadaan yang dengan kuat mendorong evolusi keempat jenis altruisme itu. Kita hidup dalam desa-desa, atau sebelumnya dalam kelompok-kelompok pengembara yang khas seperti kumpulan Yakis, yang cukup terisolir dari kelompok-kelompok atau desa-desa sekitarnya. Sebagian besar dari para anggota kelompok Anda mungkin adalah kerabat, yang lebih bertalian erat dengan Anda dibanding dengan anggota-anggota kelompok-kelompok lain. Begitu banyak kesempatan bagi altruisme kekerabatan untuk berkembang. Dan entah kerabat atau bukan,
Anda kemungkinan besar akan bertemu dengan individu-individu yang sama lagi dan lagi sepanjang hidup Anda. Kondisi ideal bagi evolusi altruisme timbal balik. Semua itu juga kondisi-kondisi yang ideal untuk membangun reputasi karena altruisme, dan kondisi ideal yang sama untuk mengumumkan kedermawanan yang mencolok. Melalui salah satu atau keempat jalan tersebut, kecenderungan-kecenderungan genetik ke arah altruisme akan mendapat dukungan pada manusia-manusia awal itu. Karena itu mudah untuk melihat mengapa para leluhur prasejarah kita akan bersikap baik kepada para anggota dalam kelompok mereka, namun tidak baik, sampai titik xenofobia kepada anggota-anggota kelompok lain. Tapi mengapa sekarang ini sebagian besar dari kita hidup di kota-kota besar di mana kita tidak lagi dikelilingi oleh kerabat, dan di mana setiap hari kita bertemu dengan individu-individu yang tidak akan pernah kita temui lagi? Mengapa kita masih bersikap begitu baik kepada satu sama lain, bahkan kadang kepada orang-orang lain yang mungkin dianggap sebagai anggota kelompok luar? Penting untuk tidak salah mengutarakan lingkup pencapaian seleksi alamiah tersebut. Seleksi tidak mendukung evolusi suatu kesadaran kognitif tentang apa yang baik untuk gen-gen Anda. Kesadaran seperti itu harus menunggu selama abad ke-20 untuk mencapai suatu tingkat kognitif, dan bahkan sekarang ini pemahaman yang menyeluruh hanya terbatas pada minoritas para spesialis di bidang ilmiah. Apa yang didukung seleksi alamiah adalah metode umum, yang berjalan dalam praktik untuk mendorong gen-gen yang membentuknya. Metode umum tersebut pada dasarnya kadang bisa salah. Dalam otak seekor burung, aturan awasi dan jagalah hal-hal kecil yang bercericit di dalam sarangmu, dan jatuhkan makanan pada mulut merah mereka yang menganga, biasanya memiliki dampak memelihara gen-gen yang membentuk aturan itu, karena objek-objek yang bercericit dan menganga mulutnya dalam sebuah sarang seekor burung dewasa biasanya adalah keturunannya sendiri. Aturan itu salah jika bayi burung lain kadang masuk ke dalam sarang itu, suatu keadaan yang jelas disebabkan oleh burung-burung kako. Mungkinkah bahwa dorongan-dorongan Good Samaritan kita salah? Sesuatu yang analog dengan kesalahan insting-insting pengasuhan seekor burung red warbler ketika ia bekerja keras untuk merawat seekor bayi burung kako. Analogi yang lebih dekat adalah dorongan manusia untuk mengadopsi anak. Saya harus segera menambahkan bahwa kesalahan tersebut dimaksudkan hanya dalam pengertian yang sepenuhnya Darwinian. Hal itu sama sekali tidak mengandung makna peyoratif. Gagasan tentang kesalahan atau dampak sampingan yang saya ajukan tersebut berjalan seperti ini. Seleksi alamiah, di masa-masa kuno ketika kita hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan stabil seperti kumpulan yakis, memprogram ke dalam otak kita berbagai dorongan altruistik, serta dorongan-dorongan seksual, dorongan-dorongan untuk makan, dorongan-dorongan xenofobis, dan berbagai dorongan lain. Sebuah pasangan yang cerdas bisa mengetahui keuntungan Darwinian mereka dan tahu bahwa alasan utama bagi dorongan-dorongan seksual mereka adalah untuk prokreasi. Mereka tahu bahwa si perempuan tidak mungkin mengandung karena ia mengkonsumsi pil. Namun mereka sadar bahwa hasrat seksual mereka sama sekali tidak hilang karena pengetahuan itu. Hasrat seksual adalah hasrat seksual dan kekuatannya, dalam psikologi seorang individu, tidak bergantung pada tekanan Darwinian yang memunculkannya. Ia adalah suatu dorongan yang kuat yang muncul tanpa bergantung pada alasan utamanya. Saya menganggap bahwa hal yang sama juga berlaku bagi dorongan untuk berbuat baik, dorongan ke arah altruisme, kemurahan hati, empati, serta belas kasih. Di masa-masa kuno, kita memiliki kesempatan untuk bersikap altruistik hanya kepada kerabat dekat dan pihak-pihak yang kemungkinan besar bersikap timbal balik. Sekarang ini batasan tersebut tidak lagi ada, namun aturan umumnya tetap bertahan. Mengapa ia masih tetap bertahan? Hal itu sangat mirip dengan hasrat seksual. Kita tidak lagi bisa menahan diri kita untuk merasa kasihan ketika kita melihat seseorang yang malang menangis, yang tidak ada kaitannya dengan kita dan tidak mampu membalas tindakan kita,
sebagaimana kita tidak bisa menahan diri kita untuk merasa bernafsu kepada seorang lawan jenis yang mungkin saja mandul atau tidak bisa bereproduksi. Keduanya adalah penyimpangan, suatu kesalahan Darwinian, kesalahan yang berharga dan membahagiakan. Jangan sampai Anda menganggap bahwa Darwinisasi di atas sebagai sesuatu yang merendahkan atau mereduksi emosi belas kasih dan emosi kedermawanan yang mulia tersebut. Demikian juga menyangkut hasrat seksual. Hasrat seksual, ketika disalurkan melalui saluran-saluran budaya linguistik, muncul sebagai puisi dan drama yang besar, puisi-puisi cinta John Donne misalnya, atau drama Romeo and Juliet. Dan tentu saja hal yang sama terjadi pada penataan ulang kerabat yang salah tersebut, dan rasa belas kasih yang didasarkan pada ketimbal balikan tersebut. Belas kasihan kepada seorang penghutang, ketika dilihat di luar konteks, sama tak Darwiniannya sebagaimana mengadopsi anak orang lain. Kualitas kemurahan hati tidak dipaksakan. Ia jatuh seperti hujan yang lembut dari angkasa ke tempat-tempat di bawahnya. Nafsu seksual merupakan kekuatan pendorong di balik sebagian besar ambisi dan perjuangan manusia, dan banyak di antaranya merupakan suatu kegagalan. Tidak ada alasan mengapa hal yang sama tidak juga berlaku dalam kaitannya dengan hasrat untuk menjadi baik hati dan berbelas kasih, jika ini merupakan suatu konsekuensi yang meleset kehidupan pedalaman para leluhur. Cara terbaik bagi seleksi alamiah untuk memasukkan kedua jenis hasrat di masa para leluhur tersebut adalah menempatkan aturan-aturan umum itu dalam otak. Aturan-aturan umum itu masih mempengaruhi kita sekarang ini, meskipun keadaan-keadaan sekarang ini menjadikan mereka melenceng dari fungsi-fungsi awal mereka. Aturan-aturan umum tersebut masih mempengaruhi kita, bukan dalam cara Calvinistik deterministik, melainkan tersaring melalui berbagai pengaruh kesusastraan dan adat, hukum dan tradisi yang beradab, dan tentu saja agama. Seperti halnya aturan lama otak menyangkut nafsu seksual tersebut mengalami penyaringan peradaban sehingga muncul dalam berbagai adegan cinta Romeo and Juliet, demikian juga aturan-aturan lama otak menyangkut perselisihan kita, dan mereka itu muncul dalam bentuk pertarungan terus-menerus antara keluarga Capulet dan keluarga Montagu. Meskipun aturan-aturan lama otak menyangkut altruisme dan empati itu berakhir dalam penyimpangan yang membahagiakan kita, yakni rekonsiliasi pada adegan akhir drama Shakespeare itu. Bab sebuah studi kasus tentang asal-usul moralitas. Jika pengertian moral kita, seperti halnya hasrat seksual kita, memang berakar kuat dalam masa lalu Darwinian kita, dan mendahului agama, kita bisa memperkirakan bahwa penelitian tentang pikiran manusia akan menyingkapkan beberapa karakteristik moral universal, yang mengawasi batas batang geografis dan budaya, dan juga yang lebih penting batas-batas agama. Ahli biologi Harvard Mark Hauser, dalam bukunya yang berjudul Moral Minds, How Nature Design Our Universal Sense of Right and Wrong, telah memperluas suatu eksperimen garis pemikiran yang sangat menarik yang awalnya diandaikan oleh para filosof moral. Studi Hauser tersebut antara lain bertujuan memperkenalkan cara para filosof moral berpikir. Sebuah dilema moral hipotetis diajukan, dan kesulitan yang kita alami dalam menjawabnya memberitahu kita sesuatu tentang pengertian kita akan benar dan salah. Hauser melakukan sesuatu yang lebih dibanding para filosof itu, ia benar-benar melakukan survei-survei statistik dan eksperimen-eksperimen psikologis dengan menggunakan kuesioner-kuesioner di internet, misalnya untuk menyelidiki pengertian moral orang-orang real. Dari sudut pandang sekarang ini, hal yang menarik adalah bahwa sebagian besar orang sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang sama ketika dihadapkan pada dilema-dilema ini, dan kesepakatan mereka menyangkut kesimpulan-kesimpulan itu sendiri lebih kuat dibanding kemampuan mereka untuk mengungkapkan alasan-alasannya. Inilah yang kita duga jika kita memiliki suatu pengertian moral yang tertanam dalam otak kita, seperti halnya insting seksual kita atau kecemasan kita akan ketinggian, atau sebagaimana yang dikatakan Hauser sendiri,
Seperti kemampuan kita akan bahasa, detail-detailnya berbeda-beda dari satu budaya ke budaya yang lain, namun struktur gramatika yang mendasarinya bersifat universal. Sebagaimana yang akan kita lihat, cara orang-orang merespons ujian-ujian moral ini dan ketidakmampuan mereka untuk mengartikulasikan alasan-alasannya, tampak sebagian besar tidak bergantung pada ada tidaknya keyakinan-keyakinan keagamaan mereka. Pesan buku Hauser tersebut, dalam kata-matanya sendiri adalah sebagai berikut, apa yang mendorong penilaian-penilaian moral kita adalah suatu gramatika moral universal, suatu kemampuan pikiran yang berevolusi selama jutaan tahun yang mencakup serangkaian prinsip untuk membentuk suatu kumpulan sistem moral yang mungkin. Seperti halnya dengan bahasa, prinsip-prinsip yang membentuk gramatika moral kita berada dalam radar kesadaran kita. Apa yang menjadi ciri dalam dilema-dilema moral Hauser adalah berbagai variasi pada tema tentang sebuah kereta atau troli yang melaju di atas sebuah jalur lintasan dan mengancam membunuh sejumlah orang. Kisah sederhananya menggambarkan seseorang, Dennis, yang berdiri pada suatu titik tertentu dan dalam posisi yang memungkinkan dia mengalihkan laju troli itu ke samping, dan dengan demikian menyelamatkan hidup kelima orang yang terperangkap di jalur utama. Sayangnya, di jalur ke samping itu ada juga seorang manusia yang terperangkap. Namun karena orang yang terperangkap di jalur samping itu hanya satu orang, kalah banyak dibanding 5 orang yang terperangkap di jalur utama, sebagian besar orang setuju bahwa secara moral diperbolehkan, jika bukan diwajibkan, bagi Dennis untuk mengalihkan troli itu dan menyelamatkan 5 orang meski membunuh 1 orang. Kita meniadakan berbagai kemungkinan hipotetis seperti bahwa 1 orang yang terperangkap di jalur ke samping itu adalah Beethoven, atau seorang teman dekat. Berbagai elaborasi eksperimen pemikiran tersebut menyajikan serangkaian teka-teki moral yang semakin menarik. Bagaimana jika troli itu bisa dihentikan dengan menjatuhkan suatu beban tertentu yang besar di jalurnya dari jembatan yang ada di atas jalur itu? Memang mudah, jelas kita harus menjatuhkan beban itu. Namun bagaimana jika satu-satunya beban berat yang ada adalah seorang laki-laki yang sangat gemuk yang sedang duduk di atas jembatan itu, menikmati terbenamnya matahari di senja hari? Hampir setiap orang setuju bahwa mendorong orang gemuk itu dari atas jembatan adalah tidak bermoral, meskipun dari satu sudut pandang tertentu. Dilema itu mungkin tampak serupa bagi Dennis, mengalihkan jalur berarti membunuh 1 orang untuk menyelamatkan 5 orang. Sebagian besar dari kita memiliki intuisi yang kuat bahwa terdapat suatu perbedaan yang sangat penting di antara kedua kasus tersebut, meskipun kita mungkin tidak mampu untuk mengungkapkan apa itu. Mendorong laki-laki gemuk itu dari atas jembatan mirip dengan dilema lain yang dipikirkan oleh Hauser. 5 orang pasien di sebuah rumah sakit sedang sekarat, masing-masing mengalami kegagalan organ tertentu yang berbeda-beda. Masing-masing pasien itu akan terselamatkan jika bisa ditemukan seorang pendonor yang mau memberikan tiap-tiap organ untuk menggantikan organ yang gagal tersebut, namun tak ada pendonor. Kemudian si dokter itu menyadari bahwa ada seorang laki-laki sehat di ruang tunggu, yang kelima organnya masih bagus dan cocok untuk ditransplantasikan. Dalam kasus ini, hampir tak ada orang yang mengatakan bahwa tindakan moral adalah membunuh 1 orang itu untuk menyelamatkan kelima pasien itu. Sebagaimana dengan si laki-laki gemuk di atas jembatan, intuisi yang sama-sama ada pada sebagian besar dari kita adalah bahwa orang tak bersalah yang kebetulan berada di lokasi kejadian tidak boleh tiba-tiba dijerumuskan ke dalam suatu situasi buruk dan dimanfaatkan demi orang lain tanpa persetujuannya. Immanuel Kant mengemukakan suatu prinsip yang sangat terkenal bahwa seorang makhluk yang rasional tidak pernah boleh dimanfaatkan semata-mata sebagai alat pasif untuk mencapai tujuan tertentu, sekalipun tujuan itu menguntungkan orang lain. Dari sini, tampak terdapat suatu perbedaan penting antara kasus si laki-laki gemuk di atas jembatan atau si laki-laki yang berada di ruang tunggu rumah sakit, dan orang yang berada di jalur samping lintasan troli itu.
Si laki-laki gemuk di atas jembatan tersebut akan jelas-jelas dimanfaatkan sebagai alat untuk menghentikan troli yang melaju kencang tersebut. Ini jelas melanggar prinsip kan tersebut. Si orang yang berada di jalur samping lintasan troli itu tidak dimanfaatkan untuk menyelamatkan hidup kelima orang yang ada di jalur utama. Jalur samping itulah yang dimanfaatkan, dan si orang itu hanya bernasib buruk berada di jalur samping itu. Namun, ketika Anda menyatakan pembedaan itu seperti itu, mengapa ini memuaskan kita? Bagikan, ini adalah prinsip moral yang absolut dan mendasar. Bagi Hauser hal ini tertanam secara inheren dalam diri kita melalui evolusi. Situasi hipotetis yang melibatkan troli yang sedang melaju tersebut menjadi semakin menarik, dan dilema-dilema moral yang dimunculkannya memikat dan rumit. Hauser membandingkan dilema-dilema yang dihadapi oleh individu-individu hipotetis bernama Ned dan Oscar. Ned berdiri di samping jalur kereta api. Tidak seperti Dennis, yang bisa mengalihkan troli ke jalur samping, yang bisa dilakukan Ned adalah mengalihkan troli itu ke jalur memutar yang akan kembali lagi ke jalur utama tepat di hadapan kelima orang itu. Semata-mata mengalihkan jalur tidak membantu. Troli itu bagaimanapun juga akan menabrak kelima orang itu begitu jalur memutar itu menyatu kembali dengan jalur utama. Namun, kebetulan ada seorang laki-laki yang sangat gemuk di jalur melingkar itu yang cukup berat untuk menghentikan troli itu. Haruskah Ned mengubah jalur dan mengalihkan troli itu? Sebagian besar intuisi orang-orang adalah bahwa ia tidak boleh melakukan itu. Namun apa perbedaan antara dilema Ned dan dilema Dennis tersebut? Sangat mungkin bahwa orang-orang itu secara intuitif menerapkan prinsip Immanuel Kant tersebut. Dennis mengalihkan troli itu sehingga tidak menabrak kelima orang itu, dan si korban yang malang di jalur samping itu adalah kerugian tambahan, meminjam ungkapan Rumsfeldian yang menarik. Si korban itu tidak dimanfaatkan oleh Dennis untuk menyelamatkan orang lain. Ned pada dasarnya memanfaatkan si laki-laki gemuk itu untuk menghentikan troli itu, dan sebagian besar orang mungkin secara instingtif, dan juga kan yang memikirkannya secara sangat mendetail, melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut muncul kembali pada dilema Oscar. Situasi Oscar identik dengan situasi Ned, kecuali bahwa ada sebuah potongan besi yang berat pada jalur memutar lintasan itu, dan cukup berat untuk menghentikan troli itu. Jelas Oscar seharusnya tidak memiliki masalah dalam memutuskan mengalihkan troli itu ke jalur memutar tersebut. Namun, kebetulan ada seorang pejalan yang sedang melintas di depan potongan besi itu. Ia jelas akan terbunuh jika Oscar memutuskan untuk mengalihkan jalur troli itu, tepat seperti laki-laki gemuk yang ada dalam kasus Ned tersebut. Perbedaannya adalah bahwa si pejalan kaki dalam kasus Oscar tersebut tidak dimanfaatkan untuk menghentikan troli itu, ia adalah kerugian tambahan sebagaimana dalam kasus dilema Dennis. Seperti Hauser, dan seperti sebagian besar subjek eksperimen Hauser, saya merasa bahwa Oscar diperbolehkan mengalihkan jalur troli itu namun Ned tidak. Namun saya juga merasa sangat sulit untuk menunjukkan alasan-alasan intuisi saya. Poin Hauser adalah bahwa intuisi-intuisi moral tersebut seringkali tidak terpikirkan secara mendetail kecuali bahwa kita merasakan secara kuat intuisi-intuisi itu, karena berkah warisan evolusioner kita. Dalam sebuah usaha penelitian antropologi yang sangat menarik, Hauser dan kolega-koleganya menerapkan eksperimen-eksperimen moral mereka pada kuna, sebuah suku kecil di pedalaman Amerika Tengah yang sangat kurang memiliki kontak dengan orang-orang Barat dan tidak memiliki agama formal. Para peneliti itu mengubah eksperimen pemikiran troli yang melaju di sebuah jalur tersebut, dengan padanan-padanan lokal yang cocok, seperti buaya-buaya yang berenang menuju perahu. Dengan perbedaan-perbedaan kecil yang mirip, suku kuna tersebut memperlihatkan penilaian-penilaian moral yang sama seperti kita semua. Yang terkait dengan dan sangat menarik bagi buku ini,
Hauser juga mengajukan pertanyaan apakah orang-orang religius berbeda dari orang-orang ateis dalam hal intuisi moral mereka. Sangat jelas, jika kita mendapatkan moralitas kita dari agama, kedua kelompok tersebut akan berbeda. Namun tampaknya keduanya tidak berbeda. Hauser yang bekerja bersama filosof moral Peter Singer, berfokus pada 3 dilema hipotetis dan membandingkan kesimpulan-kesimpulan orang-orang ateis dengan kesimpulan-kesimpulan orang-orang religius. Dalam tiap-tiap kasus, para subjek penelitian tersebut diminta untuk memilih apakah sebuah tindakan hipotetis secara moral diwajibkan, diperbolehkan, atau dilarang. Ketiga dilema itu adalah 1. Dilema Dennis. 90% orang mengatakan bahwa diperbolehkan mengalihkan troli itu, dan membunuh 1 orang untuk menyelamatkan 5 orang. 2. Anda melihat seorang anak kecil tenggelam dalam sebuah kolam dan di sekitar situ tidak ada pertolongan lain yang tersedia. Anda bisa menyelamatkan anak itu, namun celana panjang Anda akan rusak dalam proses itu. 97% setuju bahwa Anda harus menyelamatkan anak itu. Yang menakjubkan, 3% lebih memilih menyelamatkan celana panjang Anda. 3. Dilema transplantasi organ yang dijabarkan di atas. 97% orang setuju bahwa secara moral dilarang untuk mengorbankan si laki-laki sehat yang ada di ruang tunggu itu dan membunuhnya demi mendapatkan organ-organnya, meskipun itu menyelamatkan 5 orang yang lain. Kesimpulan utama dari studi Hauser dan Singer adalah bahwa tidak ada perbedaan yang secara statistik signifikan antara kelompok ateis dan kelompok orang-orang religius dalam membuat penilaian-penilaian ini. Hal ini tampak sesuai dengan pandangan yang saya dan banyak orang yakini, bahwa kita tidak memerlukan Tuhan untuk menjadi baik atau jahat. Bab jika tidak ada Tuhan, mengapa berbuat baik? Jika dikemukakan seperti itu, pertanyaan tersebut terdengar jelas-jelas tercela. Ketika seseorang yang religius menyampaikan pertanyaan itu dengan cara itu, dan banyak dari mereka yang melakukannya, dorongan yang segera muncul pada saya adalah mengatakan tantangan berikut. Apakah Anda benar-benar serius mengatakan pada saya bahwa satu-satunya alasan Anda mencoba untuk bersikap baik adalah untuk mendapatkan berkah dan pahala Tuhan, atau menghindari murka dan hukumannya? Itu bukan moralitas, itu hanya penghisapan. Itu berarti menjilat, merasa cemas pada kamera pengawasan besar di angkasa, atau penyadap suara di dalam kepala Anda, yang mengawasi setiap gerak Anda, bahkan setiap pikiran hina Anda. Sebagaimana yang dikemukakan Einstein, jika orang berbuat baik hanya karena mereka takut akan hukuman, dan berharap akan pahala, maka kita ini sangat menyedihkan. Michael Shermer dalam The Science of Good and Evil, menyebutnya sebagai penghenti perdebatan. Jika Anda setuju bahwa dengan tidak adanya Tuhan, Anda akan melakukan perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan, Anda menyingkapkan diri Anda sendiri sebagai seseorang yang tak bermoral, dan kami sangat disarankan untuk memberi Anda pelajaran. Jika di sisi lain Anda mengakui bahwa Anda akan tetap menjadi seseorang yang baik bahkan ketika tidak dalam pengawasan ilahiyah, maka Anda meruntuhkan klaim Anda sendiri bahwa Tuhan kita perlukan agar kita menjadi baik. Saya menduga bahwa sangat banyak orang religius memang menganggap agama adalah apa yang memotivasi mereka untuk menjadi baik, terutama jika mereka merupakan bagian dari salah satu keyakinan yang secara sistematis memanfaatkan perasaan bersalah pribadi. Menurut saya, hanya menunjukkan harga diri yang rendah jika kita berpikir bahwa jika keyakinan kepada Tuhan tiba-tiba lenyap dari dunia, kita semua akan menjadi kumpulan para hedonis yang tak berperasaan dan egois, tanpa kebaikan hati, belas kasih, kedermawanan, tanpa apapun yang layak disebut kebaikan. Umum dipercaya bahwa Dostoevsky memegang pandangan itu, mungkin karena beberapa perkataan yang ia taruh di mulut Ivan Karamazov. Ivan dengan hikmat mengamati bahwa sangat jelas tidak ada hukum alam yang menjadikan manusia mencintai kemanusiaan, dan bahwa jika cinta memang ada dan telah ada di dunia hingga sekarang ini,
maka hal itu bukan disebabkan oleh hukum alam, melainkan sepenuhnya karena manusia percaya pada keabadiannya sendiri. Ia berbisik kepada dirinya sendiri bahwa tepat itulah yang merupakan hukum alam, yakni bahwa begitu keyakinan manusia pada keabadiannya sendiri dihancurkan, bukan hanya kemampuannya untuk mencintai yang akan terkikis, melainkan juga kekuatan-kekuatan penting yang menopang kehidupan di dunia ini. Dan lebih jauh, tak ada satu hal pun yang kemudian menjadi tak bermoral, segala sesuatu dibolehkan, bahkan antropopagi. Dan akhirnya, seolah-olah semua ini belum cukup, ia menyatakan bahwa bagi setiap individu, seperti Anda dan saya misalnya, yang tidak percaya pada Tuhan atau pada keabadiannya sendiri, hukum alam dengan segera akan menjadi lawan sepenuhnya dari hukum berdasar agama yang mendahuluinya, dan bahwa egoisme, bahkan yang cenderung memunculkan kejahatan, bukan hanya akan diperbolehkan melainkan akan dianggap sebagai sesuatu yang esensial dan paling rasional, dan bahkan dianggap sebagai raison d'être dari kehidupan manusia. Mungkin naif, saya memiliki kecenderungan ke arah pandangan yang kurang sinis tentang sifat manusia dibanding pandangan Ivan Karamazov tersebut. Apakah kita memang benar-benar membutuhkan pengawasan, entah oleh Tuhan atau oleh satu sama lain untuk menghentikan kita dari berperilaku egois dan kriminal? Saya dengan tulus ingin yakin bahwa saya tidak memerlukan pengawasan seperti itu, dan demikian juga Anda, para pembaca yang terhormat. Di sisi lain, untuk memperlemah keyakinan diri kita, dengarkan pengalaman Steven Pinker yang mengecewakan tentang sebuah pemogokan polisi di Montreal, yang ia huraikan dalam buku The Black State. Sebagai seorang pemuda belasan tahun yang tinggal di Kanada yang damai selama tahun 1960-an yang romantik, saya adalah seorang penganut setia anarkisme Bakunin. Saya meremehkan argumen orang tua saya bahwa jika pemerintah melesatkan senjatanya, semua neraka akan menghambur. Pandangan-pandangan kami yang bertentangan diuji pada jam 8 AM, tanggal 17 Oktober tahun 1969, ketika polisi Montreal melakukan pemogokan. Pada pukul 11.20 AM, bank pertama dirampok. Pada tengah hari, sebagian besar toko di tengah kota tutup karena penjarahan. Dalam beberapa jam berikutnya, para pengemudi taksi membakar garasi sebuah penyewaan limusin yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan para penumpang di bandara. Seorang penembak dari atas bangunan membunuh seorang petugas polisi provinsi. Para perusuh menyerbu beberapa hotel dan restoran, dan seorang dokter membunuh seorang pencuri di rumahnya di pinggiran kota. Menjelang malam hari, 6 bank telah dirampok, 100 toko telah dijarah, 12 kebakaran terjadi, dan kerugian diperkirakan sekitar $3 juta, sebelum otoritas-otoritas kota memanggil tentara dan tentu saja, polisi untuk memulihkan ketertiban. Ujian empiris yang sangat jelas ini membuat politik saya berkeping-keping. Mungkin saya juga seorang Pollyanna sehingga yakin bahwa orang-orang akan tetap baik ketika tidak diperhatikan dan diawasi Tuhan. Di sisi lain, mayoritas penduduk di Montreal mungkin percaya pada Tuhan. Mengapa ketakutan pada Tuhan tidak mencegah mereka, meskipun para polisi bumi kadang tidak ada di wilayah itu? Bukankah serangan di Montreal itu merupakan suatu eksperimen alamiah yang sangat bagus untuk menguji hipotesa bahwa percaya pada Tuhan membuat kita baik? Atau apakah H.L. Mencken yang sinis benar ketika ia dengan kritis mengamati, orang-orang berkata kita membutuhkan agama padahal apa yang sebenarnya mereka maksud adalah kita butuh polisi? Sangat jelas. Tidak setiap orang di Montreal berperilaku buruk begitu polisi tidak ada di wilayah itu. Akan menarik untuk mengetahui apakah terdapat suatu kecenderungan statistik, betapapun kecil, bagi orang-orang religius untuk menjarah dan merusak, apakah kecenderungan ini lebih kecil dibanding orang-orang yang tidak beriman? Prediksi saya adalah sebaliknya. Sering kali dikatakan secara sinis bahwa tidak ada orang-orang ateis di tempat-tempat yang aman. Saya cenderung menduga dengan beberapa bukti,
meskipun mungkin tampak simplistik untuk menarik kesimpulan dari bukti-bukti itu, bahwa terdapat sangat sedikit orang ateis di penjara-penjara. Saya tidak niscaya mengklaim bahwa ateisme meningkatkan moralitas, meskipun humanisme suatu sistem etis yang sering kali beriringan dengan ateisme mungkin meningkatkannya. Kemungkinan lain yang bagus adalah bahwa ateisme terkait dengan suatu faktor ketiga, seperti pendidikan yang lebih tinggi, kecerdasan atau kemampuan berpikir, yang mungkin bertolak belakang dengan dorongan-dorongan kriminal. Bukti-bukti penyelidikan seperti itu jelas tidak mendukung pandangan umum bahwa religiusitas berkorelasi positif dengan moralitas. Bukti-bukti korelasional tidak pernah konklusif, namun data berikut ini yang dijabarkan oleh Sam Harris dalam bukunya yang berjudul Letter to a Christian Nation sangat menyolok. Meskipun afiliasi partai politik di Amerika Serikat bukan merupakan indikator yang sempurna tentang religiusitas, bukan merupakan rahasia bahwa negara-negara Republikan merah, umumnya merah karena pengaruh politik yang begitu besar dari orang-orang Kristen konservatif. Jika memang ada suatu korelasi yang kuat antara konservatisme Kristen dan kesehatan sosial, kita mungkin bisa melihat tanda tentang hal itu dalam negara merah Amerika. Namun kita tidak melihat. Dari 25 kota dengan angka kejahatan kriminal yang paling rendah, 62% ada di negara-negara biru Demokrat, dan 38% berada di negara-negara merah Republikan. Dari 25 kota yang paling berbahaya, 76% ada di negara-negara merah, dan 24% ada di negara-negara biru. Dalam kenyataannya, 3 dari 5 kota paling berbahaya di Amerika Serikat ada di negara bagian Texas yang soleh. 12 negara dengan angka penggarongan tertinggi adalah negara-negara merah. 24 dari 29 negara dengan angka pencurian tertinggi adalah negara-negara merah. Dari 22 negara dengan angka pembunuhan terbesar, 17 adalah negara-negara merah. Penelitian sistematis cenderung mendukung data korelasional tersebut. Dan Dennett, dalam Breaking the Spell dengan keras berkomentar, bukan tentang buku Harris semata-mata, melainkan tentang studi-studi seperti itu secara umum. Tidak perlu dikatakan, hasil-hasil ini menghantam keras klaim-klaim standar tentang kebajikan moral yang lebih besar di kalangan orang-orang religius, sehingga terdapat suatu gelombang besar penelitian lebih jauh yang dilakukan oleh organisasi-organisasi religius yang berusaha untuk menyangkal itu semua. Satu hal di mana kita bisa merasa pasti adalah bahwa jika terdapat suatu hubungan positif yang signifikan antara perilaku moral dan afiliasi praktik, atau keyakinan keagamaan, hal itu akan segera ditemukan, karena begitu banyak organisasi keagamaan sangat ingin untuk menegaskan keyakinan-keyakinan tradisional mereka tentang hal ini secara ilmiah. Mereka sangat terkesan dengan kekuatan sains untuk menemukan kebenaran ketika hal ini mendukung apa yang telah mereka yakini. Setiap bulan yang berlalu tanpa adanya pengumuman tersebut menegaskan kecurigaan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Sebagian besar orang cerdas akan setuju bahwa moralitas tanpa adanya pengawasan bagaimanapun juga lebih merupakan moralitas sejati dibanding jenis moralitas palsu yang lenyap begitu polisi melakukan pemogokan atau kamera pengawas dimatikan. Entah kamera pengawas itu adalah kamera sungguhan yang melakukan pengawasan di kantor polisi atau kamera pengawas imajiner di surga. Namun mungkin tidak fair untuk menafsirkan pertanyaan, jika tidak ada Tuhan, mengapa repot-repot berbuat baik? Dengan cara yang sinis tersebut, seorang pemikir yang religius bisa memberikan suatu penafsiran moral yang lebih mendalam, yang sesuai dengan pernyataan berikut dari seorang apologis imajiner. Jika Anda tidak percaya pada Tuhan, Anda tidak percaya bahwa terdapat standar-standar moralitas yang absolut. Dengan kehendak terbaik di dunia Anda mungkin bermaksud menjadi seorang manusia yang baik, namun bagaimana Anda memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk? Hanya agama yang pada akhirnya dapat menyediakan standar-standar tentang baik dan buruk.
Tanpa agama Anda harus memutuskannya sambil lalu. Itu akan merupakan moralitas tanpa sebuah buku panduan, moralitas yang terombang-ambing. Jika moralitas semata-mata masalah pilihan, Hitler bisa mengklaim bermoral menurut standar-standarnya sendiri, dan apa yang bisa dilakukan oleh semua orang ateis adalah hanya membuat suatu pilihan pribadi untuk hidup berdasarkan terang yang berbeda-beda. Sebaliknya, orang-orang Kristen, Yahudi, atau Muslim, bisa mengklaim bahwa kejahatan memiliki suatu makna absolut, berlaku untuk semua waktu dan di semua tempat, dan berdasarkan itu Hitler jelas jahat. Sekalipun benar bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menjadi bermoral, hal itu tentu saja tidak menjadikan eksistensi Tuhan lebih mungkin, eksistensinya cuma lebih diinginkan. Banyak orang tidak bisa melihat perbedaan itu. Namun itu bukan yang menjadi masalah di sini. Si apologis religius imajiner saya tersebut tidak perlu mengakui bahwa menjilat Tuhan merupakan motif religius untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, klaimnya adalah bahwa dari manapun motif untuk menjadi baik itu berasal, tanpa Tuhan tidak akan ada standar untuk memutuskan apa yang baik. Masing-masing dari kita dapat membuat definisi kita sendiri tentang yang baik, dan berperilaku berdasarkan hal itu. Prinsip-prinsip moral yang didasarkan hanya pada agama dan bukan pada misalnya, aturan emas yang sering kali dikaitkan dengan agama namun bisa diturunkan dari tempat lain mungkin disebut absolut. Baik adalah baik dan buruk adalah buruk, dan kita tidak membuang-buang waktu memutuskan kasus-kasus tertentu berdasarkan apakah, misalnya, seseorang menderita. Si apologis religius itu akan mengklaim bahwa hanya agama yang bisa memberikan suatu dasar untuk memutuskan apa itu yang baik. Beberapa filosof, terutama Immanuel Kant, mencoba untuk mencari patokan-patokan moral absolut dari sumber-sumber non-religius. Meskipun dia adalah seorang religius, sesuatu yang hampir tak bisa dielakkan pada masanya, Kant mencoba untuk mendasarkan suatu moralitas pada kewajiban demi kewajiban itu sendiri, dan bukan demi Tuhan. Imperatif kategorisnya yang sangat terkenal memerintahkan kita untuk bertindak hanya berdasarkan maksim yang pada saat yang sama bisa Anda anggap sebagai suatu hukum yang bisa diberlakukan secara universal. Hal ini sangat tepat dalam contoh berkata bohong. Bayangkan sebuah dunia di mana orang-orang menyebarkan kebohongan sebagai suatu masalah prinsip, di mana berbohong dianggap sebagai suatu kebaikan dan perbuatan moral yang harus dilakukan. Dalam dunia seperti itu, berbohong itu sendiri akan tidak memiliki makna. Kebohongan memerlukan suatu pengandaian kebenaran untuk bisa didefinisikan. Jika sebuah prinsip moral adalah sesuatu yang kita kehendaki akan diikuti semua orang, berbohong tidak dapat menjadi sebuah prinsip moral karena prinsip itu sendiri akan jatuh dalam ketidakbermaknaan. Berbohong sebagai suatu aturan untuk kehidupan, pada dirinya sendiri tidak stabil. Lebih umum, keegoisan atau parasitisme pendomplengan pada maksud baik orang lain, mungkin berlaku bagi saya sebagai seorang individu yang egois dan memberi saya kepuasan pribadi. Namun saya tidak dapat berharap bahwa setiap orang akan mengadopsi parasitisme yang egois sebagai sebuah prinsip moral, meskipun hanya karena saya dengan demikian tidak akan bisa lagi mendompleng orang lain. Imperatif Kantian tersebut tampak berfungsi dalam hal berkata jujur dan beberapa kasus lain. Tidak mudah untuk melihat bagaimana memperluas imperatif tersebut ke moralitas pada umumnya. Terlepas dari Kant, sangat menggoda untuk setuju dengan si apologis hipotetis saya tersebut bahwa moralitas absolutis biasanya didorong oleh agama. Apakah selalu salah untuk menyudahi penderitaan seorang pasien yang penyakitnya tak terobati atas permintaan dia sendiri? Apakah selalu salah untuk bercinta dengan sesama jenis? Apakah selalu salah untuk membunuh sebuah janin? Ada orang-orang yang percaya demikian, dan alasan-alasan mereka absolut. Mereka tidak menoleransi argumen atau perdebatan. Siapapun yang tidak setuju layak ditembak, tentu saja secara metaforis bukan secara harfiah,
kecuali dalam kasus beberapa dokter di klinik-klinik aborsi Amerika. Lihat bab berikutnya. Namun sayangnya, moralitas tidak harus menjadi absolut. Para filosof moral adalah para profesional dalam hal pemikiran tentang benar dan salah. Sebagaimana yang dengan singkat dan jelas dikemukakan Robert Hinde, mereka setuju bahwa prinsip-prinsip moral, meskipun tidak niscaya dikonstruksi oleh akal budi, harus bisa dibenarkan oleh akal budi. Mereka menggolongkan diri mereka dalam berbagai cara, namun dalam terminologi modern pembedaan utama adalah antara kaum deontologis seperti Kant, dan kaum konsekuensialis termasuk kaum utilitarian seperti Jeremy Bentham hidup tahun 1748 sampai tahun 1832. Deontologi adalah nama sebutan untuk keyakinan bahwa moralitas adalah penaatan aturan-aturan. Secara harfiah ia berarti sains tentang kewajiban, dari bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang mengikat. Deontologi tidak benar-benar sama dengan absolutisme moral, namun dalam sebuah buku yang terutama menyoroti agama, tidak ada perlunya menjabarkan perbedaan itu secara panjang lebar. Kaum absolutis percaya bahwa terdapat patokan-patokan mutlak tentang benar dan salah, imperatif-imperatif yang kebenarannya tidak ada sangkut pautnya dengan konsekuensi-konsekuensi mereka. Kaum konsekuensialis secara lebih pragmatis meyakini bahwa moralitas sebuah tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya. Salah satu versi dari konsekuensialisme adalah utilitarianisme, suatu filsafat yang dihubungkan dengan Bentham, James Mill sahabatnya tahun 1773 sampai tahun 1836, dan John Stuart Mill tahun 1806 sampai tahun 1873, anak James Mill. Utilitarianisme seringkali diringkas dalam ungkapan Bentham yang sayangnya agak kabur. Kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang adalah dasar moralitas dan legislasi. Tidak semua absolutisme bersumber dari agama. Meskipun demikian, sangat sulit untuk mempertahankan moralitas absolutis dengan dasar selain dasar-dasar keagamaan. Satu-satunya pesaing yang terpikirkan oleh saya adalah patriotisme, khususnya di masa perang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sutradara film Spanyol yang sangat terkenal, Luis Buñuel, Tuhan dan Negeri merupakan sebuah tim yang tak terkalahkan. Mereka memecahkan semua rekor dalam hal penindasan dan pertumpahan darah. Para petugas yang merekrut para pemuda sangat bersandar pada perasaan kewajiban patriotis korban-korban mereka. Dalam Perang Dunia Pertama, para perempuan membagi-bagikan bulu-bulu putih kepada para pemuda yang tidak berseragam. Oh, kami tidak ingin kehilangan engkau, namun kami kira engkau sebaiknya pergi. Karena rajamu dan negerimu sedang membutuhkanmu. Masyarakat memandang rendah orang-orang yang menentang wajib militer, bahkan yang ada di negeri musuh, karena patriotisme dianggap sebagai suatu kebajikan absolut. Sulit untuk mencari sesuatu yang lebih absolut dibanding benar atau salah. Ini negeriku, dari para tentara profesional, karena slogan tersebut mengharuskan Anda untuk membunuh siapapun yang disebut sebagai musuh oleh para politisi masa depan. Pemikiran konsekuensialis mungkin mempengaruhi keputusan politik untuk terlihat dalam perang, namun begitu perang dinyatakan, patriotisme absolutis mengambil alih dengan kekuatan dan kekuasaan yang tidak terlihat di tempat lain kecuali agama. Seorang tentara yang membiarkan pemikiran-pemikirannya sendiri tentang moralitas konsekuensialis mempengaruhinya untuk tidak terlihat dalam perang akan mendapati dirinya disidangkan secara militer dan bahkan dieksekusi. Dasar bagi pembahasan filsafat moral ini adalah klaim keagamaan hipotetis bahwa tanpa Tuhan moralitas menjadi relatif dan arbitrer. Terlepas dari Kant dan para filosof moral lain yang sangat cemerlang, sumber moralitas absolut yang dipilih biasanya sebuah buku suci, yang ditafsirkan memiliki suatu otoritas yang jauh melampaui kapasitas historisnya untuk memberikan pendasaran.
Sangat jelas bahwa orang-orang yang patuh pada otoritas skriptural sangat jarang yang ambil peduli pada asal-usul sejarah buku-buku suci mereka yang biasanya sangat meragukan. Bab berikutnya akan memperlihatkan bahwa, bagaimanapun juga, orang-orang yang mengklaim moralitasnya bersumber dari kitab-kitab suci tidak melakukan hal itu dalam kenyataannya.